kami dari kelompok 010, nama saya Sally. Saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari tim kami. Jadi visi dari tim kami yaitu melakukan pemberdayaan warung untuk ikut membantu dan mensejahterakan sumber penghasilan pemilik warung tersebut. Lalu misi kami yaitu mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan sosial melalui pembelian kartu ucapan karya anak panti asuhan dan juga turut serta dalam membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan mensejahterakan hidup pemilik warung tersebut. Ada juga struktur organisasi dan juga pembagian kerja dari kelompok kami yang terdiri dari Selvi sebagai ketua kelompok yaitu mengurus kelancaran proyek dan bagian pemesanan barang. Lalu Alisa yaitu sebagai anggota kelompok yaitu membantu memantau proses renovasi warung atau turun ke dalam lapangan. Lalu Cindy sebagai anggota kelompok yaitu mengurus pengambilan dan pengiriman kartu pertama. Lalu Citra sebagai anggota kelompok yaitu mengurus bagian edit video dan mengurus kartu kedua. Lalu Felicia sebagai anggota kelompok yaitu mencari peralatan dan perabotan dapur. Lalu ada saya sendiri Sally sebagai anggota kelompok yaitu mengurus pencarian tukang. Lalu landasan Alkitab dari tim kami yaitu Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yang artinya kalau ini perintah dari Tuhan untuk kita saling mengasihi sesama manusia karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib. Target dari proyek kami adalah merenovasi warung Ibu Ati untuk menjadi lebih baik dan lebih bersih. Dalam strategi pencarian dana, kami membuat video tentang warung Ibu Ati lalu dimasukkan ke dalam sosial media untuk orang dapat melihat keadaan warung Ibu Ati sebelum kami melakukan perubahan. Kami mencari dana dengan menjual 600 kartu ucapan melalui sosial media, Instagram. Kartu yang kami jual seharga Rp15.000. Target budget yang kami harapkan sebanyak Rp6 juta, tetapi karena banyak yang menyumbang lebih, dana yang kita dapatkan sebesar Rp6.855.000. Adapun list pengeluaran kelompok kami yang pertama adalah jasa tukang sebanyak Rp1.150.000. Bahan material yang dibutuhkan adalah adapun perabotan yang kami berikan berupa kitchen tools. Total pengeluaran kami adalah Rp6.851.350. Selanjutnya yaitu kendala dalam proses pencarian dana. Karena dalam masa pandemi ini kami tidak bisa melakukan aksi galang dana secara langsung dan masing-masing anggota kami berada di lokasi yang berbeda-beda. Sehingga kami hanya mengandalkan internet dan komunikasi yang lancar dan jelas. Serta ongkos dan proses pengiriman kartu yang mungkin menjadi kendala bagi orang yang ingin donasi. Selanjutnya strategi kelompok kami, yaitu kami membuat dan menyusun planning serta kami juga meningkatkan target pengumpulan dana untuk antisipasi jika ada kekurangan dana dalam proses renovasi. Lalu kami juga menentukan deadline pengumpulan dananya 1 minggu sebelum renovasi itu dilaksanakan. Kami juga mencari tahu kampanye galang dana supaya berhasil, lalu kami diskusi dan setiap anggota bebas berpendapat supaya kita bisa mengetahui sisi pandangan setiap anggota. Setelah mengetahui caranya, kami membagi tugas, yaitu tugas memfoto, membuat cerita kampanye, lalu di-share melalui media sosial grup komunitas masing-masing. Kendala ini bisa diatasi dengan baik karena kami anggota saling membantu sesama dalam proses menggalang dana, seperti jika kartu rekan anggota belum terkumpul atau belum habis, kami membantu promosi lalu dioper ke rekan yang belum terkumpul dananya. Kunci keberhasilan dan sukses yaitu tetap aktif dan selalu inisiatif untuk membantu, mau mendengarkan pendapat dan tetap menjaga komunikasi supaya tidak ada miscommunication. Proses renovasinya tuh diawali dengan pada tanggal 10 September, tukang tuh pergi ke lokasi untuk melakukan survei. Lalu pada tanggal 17, 18, dan 20 Oktober itu adalah proses pengerjaannya. Jadi bagian-bagian warung yang diperbaiki adalah dengan mengganti atapnya dengan baja ringan dan asbes, mencor dan semen lantai karena lantainya itu tidak rata dan sering becek, mengganti kursi kayunya yang mulai lapuk, sisi warung yang awalnya itu seng dan terpal ganti dengan papan GRC, memberi alas pada meja dengan kulit imitasi, mengganti penutup warung dengan terpal baru, dan menggantikan 2 meja kompor yang awalnya itu meja kayu yang mulai lapuk, serta kami juga memberikan wastafel untuk memudahkan cuci piring dan beberapa perabotan dapur. Landasan teori leadership kelompok yang kita ambil yaitu tipe leadership demokratik. Di sini yang dimaksud leadership demokratik adalah di mana kita selalu bersedia menerima dan menghargai saran, pendapat, dan nasihat dari anggota kelompok melalui
forum grup lain untuk mencapai kata sepakat. Hal ini agar menjadi efisien dalam bekerja kelompok, agar tidak ada percekcokan sesama anggota kelompok. Mengenai entrepreneurship dalam kelompok kita, yaitu menerima sebuah ide untuk membuat sebuah proyek dalam membantu seseorang yang mengalami kesulitan pada masa pandemi sekarang ini, dan sekaligus membantu Dutasia dalam meningkatkan pemasukan penjualannya dengan cara kita membeli kartu ucapan tersebut, kemudian kita menjualnya dalam mencari dana untuk proyek ini melalui Instagram. Sebelum kita mencari dana, kita mencari seseorang yang layak untuk dibantu, yaitu seorang ibu yang bekerja sebagai penjual makanan di sebuah warung. Hal ini menjadi sebuah peluang kita membantu merenovasi warung ibu tersebut. Dan pada akhirnya kita berdiskusi, menentukan ide, budget, hingga mencapai kesepakatan dari semua anggota kelompok sampai proyek renovasi ini selesai. Jadi motivasi leadership apa yang menjadi landasan kelompok kita? Jadi pertamanya itu pastinya dari faktor internal, yaitu kesadaran diri sendiri dan juga kayak kemauan dari diri sendiri. Walaupun awalnya itu dari faktor eksternal, yaitu tugas kelompok yang wajib dilakukan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah melakukan kegiatan ini, kita merasa kegiatan ini emang patut dilakukan dan wajib dilakukan. Agar kita dapat membantu sesama, itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Dan setelah kita melakukan kegiatan ini, kita juga dapat membentuk rasa tanggung jawab, rasa peduli yang lebih dalam lagi. Dimana untuk menjadi seorang leader, kita membutuhkan tanggung jawab dan juga rasa kepedulian. Jadi transformasi apa yang dialami kelompok kami? Jadi setelah kita melakukan kegiatan ini, terbentuknya suatu individu yang lebih peduli ke sesama, peduli ke lingkungan sekitar, dan juga bisa mentoleransi. Itu sangat terlihat ketika kita membantu, ketika mencoba untuk brainstorming untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya kita kan berbeda pendapat dalam suatu kelompok itu, kita dapat merasakannya lebih bisa mentoleransi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Menjelaskan mengenai beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan proyek ini, dan serta anggota kelompok, mana partisipasi anggota kelompok dalam tahapan perencanaan ini sangatlah penting, karena merupakan langkah awal sebelum menuju ke langkah berikut, seperti dalam penentuan anggaran, budget, subjek proyek, peralatan, dan keperluan yang dibutuhkan. Tahap operasional, di mana partisipasi masyarakat atau pemilik warung lah yang sangat penting, karena dengan selesainya tahap pembangunan, maka hasil pembangunan tersebut akan diserahkan untuk dimanfaatkan dan dikelola, sehingga keberhasilan proyek baru itu bisa dibilang tercapai jika dapat membantu pemilik warung dalam usahanya. Yang kedua itu merupakan teknis bangunan dan peralatan warung. Penempatan lokasi, baik tiang bangunan, penggantian dinding, atau peralatan umum, harus sesuai dengan pertimbangan teknis yang dibutuhkan oleh pemilik warung. Dan yang terakhir merupakan manajemen pembangunan dan pengelolaan warung, di mana pihak ketiga, yaitu tenaga kerja tambahan, hasil kerja pengelolaan, serta kemampuan membayar iuran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan operasional. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu pelaksanaan kegiatan program sosial ini bertajuk 2-in-1, karena selain membantu pemilik warung untuk renovasi, sekaligus membantu panti asuhan Dutasia dengan menggunakan dana hasil menjual kartu buatan anak-anak panti tersebut. Proyek ini bukan merupakan proyek donasi atau menyumbang, melainkan metode pemberdayaan yang digunakan dan kesesuaian material yang disediakan bertujuan menjadi motivator untuk dapat membantu sesama yang membutuhkan, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang. Dampak yang dirasakan dari dukungan atau kerjasama dengan Yayasan Panti Dutasia diharapkan dapat membantu pemilik warung untuk meningkatkan perekonomian. Terdapat beberapa saran untuk mengubah situasi. Yang pertama, perlunya pembangunan peningkatan sosial ekonomi di samping hanya pembangunan fisik, terutama pengusaha-pengusaha kecil. Yang kedua, perlunya partisipasi masyarakat sekitar, khususnya dengan tidak merasa iri hati terhadap perubahan warung lainnya dan memberi pelatihan kepada UMKM kecil untuk dapat bertahan di zaman digital. Yang ketiga, peran pemerintah untuk lebih fokus pada usaha UMKM kecil, terutama di masa pandemik ini. Terima kasih.